Ini gue naik nih, kok enak. Beda soalnya sama yang generasi sebelumnya bro, yang konde. Ngetok-ngetok kaca gue, buka kaca dia bilang, oh mobilnya ganteng banget, minta dong om referensinya dari mana, IG-nya apa. Wah itu kocak sih bro. Itu ada satu media otomotif tuh, dia langsung buka kaca mobilnya, ngambil kamera, langsung nge-shoot bro. Jadi menurut gue nggak penting untuk lo nyenengin orang lain, yang penting lu yang make, orang lain lihat bagus segala macam, ya puji Tuhan. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Asik, hari ini sama Opung William. Hai. Nah, kita biar lebih universal, kita manggilnya Om aja dulu ya. Siap, boleh Sel, atur aja. Jadi biar orang nggak kayak, wah bahasanya agak beda nih kuping gitu ya. Siap. Jadi lebih santai aja. Nah, Om William ini kebetulan adalah yang kemarin kita udah ajak ngobrol. Di Betul. Singkat aja deh, Om William ini di MPV ID kemarin jadi apa Om? Sebenarnya gue didapuk itu sama teman-teman yang lain sebagai ketuplak sih bro, ketua pelaksana. Siap. Gitu. Jadi ketua pelaksana di MPV ID, sekaligus marketing kencengnya lah. Ya bisa jadi. Karena Om William ini super humble banget, super humble. Nggak tahu ya, ini sih impresi pertamanya pas ketemu gitu. Oh ada gitu orang yang posisinya ketua nih, udah posisi tinggi, maksudnya udah lumayan terkenal tapi masih mau halo sama orang yang baru datang gitu loh. Gua rasa sih emang apa ya, harus gitu sih bro, apalagi kita mainnya sama teman-teman anak mobil yang lain segala macam. Intinya sih selama lu suka mobil dan kita satu hobi, nggak ada alasan lu nggak humble sih, itu sih menurut gua. Kita kayak acara Nebeng Boy ya. Iya. Cara nebeng, semua juga ngomong kayak Nebeng Boy gitu ya, cuman versi minim budget. Suara pegang sendiri. Oke. Om William ini berarti kan di MPV udah cukup lama Om. Nah, berarti kan teman-teman kalau misalnya mau ikut MPV bisa nonton video yang kemarin Om. Yes betul, jangan lupa ya, jangan lupa. Ntar kalau mau join juga bisa, ada caranya juga di situ. Siap, betul. Nah hari ini khusus banget buat mobil Om William dan mobilnya. Yes, oke. Siap. Om William hari ini bawa mobil apa nih Om? Jadi ini mobil Toyota All New Rush Cell tahun 2019, warnanya Black Mica. Gitu. Ini kenapa modifnya berani banget Om? Baru berapa tahun berarti? Tahun kedua berarti ini? Iya betul. So far udah ulang tahun yang kedua nanti bulan Agustus besok. Gitu. Kebetulan karena ini memang mobil hadiah untuk bini gua. Jadi 15 Agustus besok dia pas 2 tahun. Gitu. Nah, mobil ini baru 2 tahun tapi modifnya udah banyak banget. Luar biasa. Banyakan bohongin bini, bro. Tapi ini dipakai buat harian nggak, Om? Ini harian, gue pakai operasional kantor buat jemput bini gue, sama gue juga ke kantor sih. So far masih enak. So far ya kenyamanan pasti akan berkurang karena apa? Gue dari kaki-kaki sendiri kan, gue udah pakai ban tipis. Beda kalau gue setelannya MITI ya. Gitu. Jadi semua sih sebenarnya ada konsekuensinya lah ya. Yes, betul. Ganteng perlu pengorbanan, Sel. Beauty is pain lah. Nah, kita lanjutin ngomong soal, kita mulai dulu nih. Ini mobil udah dimodif apa aja nih, Om? Oke, kalau dari segi, gue ceritain awal pertama kali mobil nyampe ya. Boleh. Jadi mobil nyampe 15 Agustus 2019, ulang tahun bini gue. 2 hari sebelumnya gue udah janjian sama Hardy Classic bro. Hardy Classic, gue udah main ke sana, ketemu Om Hardy juga.
Terus gue bilang sama bini gue, pertama kali yang kita modif harus dalam dulu. Jadi semua nih, interior, joknya segala macam, door trim, jok tadi 3 baris sampai belakang, door trim dari depan sampai yang tengah, terus sama full peredam bawah sama atas bro. Oh, ditambah lagi peredamnya ya? Betul, jadi semua musik-musik belum ada nih. Jadi pertama kali tuh baru Jokolit doang nyampe. Gitu saya, itu dari segi dalam. Nah terus baru ya 2 bulan make, biasa udah mulai racun nih, tergoda. Kenapa gua nggak coba gantengin di luar nih? Karena tiap hari gua pakai kantor mini gua, kalau ngeliatin sesama all new Rush ya sama aja gitu loh. Gue nggak ada yang bikin beda. Pengen bikin ada yang beda lah. Betul, betul. Jadi akhirnya barulah gue tertarik untuk ngambil velg nih bro. Nah ngambil velg juga gue ajak bini gue bro. Oh gitu. Gue ajak bini gue di salah satu. Minta izin atau cuman milihin aja nih? Sebenarnya sih nggak ada niat. Oh gitu. Nggak ada niat. Jadi waktu itu gue fitting tuh sampai 3 kali bro. Jadi toko dekat rumah ada, kebetulan gue pakai velg HSR nih. Gue pakai velg HSR segala macam, si Aldi Rais tuh. Ngadi gue sebut nih dia, kirim royalti nih ke dia nih. Jadi waktu itu gue bawa ke toko dekat rumah gue, fitting di situ. Gue waktu itu langsung fitting 22 bro, 22 inch. Kepikiran, anjir gede banget, gue bilang gitu. Karena gue dari dulu emang tipenya suka yang elegan gitu bro. Nah, jadi gue coba fitting 22, kegedean, kata bini gue, yaudah deh, jadi besok kurang lebih Sabtunya weekend itu gue bawa ke toko yang daerah Kalimalang nih, si Street Race. Di situ gue nggak, karena gue udah tahu modelnya, fittingnya udah dipilih sama bini gue, langsung gue colok velg 20 bro. By the way, standarnya ini berapa sih? Standarnya 17, gue naik 3. 17. Wah, naik 3. Gila. Padahal kalau ini pabrik nyaranin cuma boleh 2 ya? 2, maksimal 2, betul. 19 ya? 19, makanya udah pasti tarikan juga pasti akan lebih lemot lah. Gitu, cuman ya no pain no gain bro. Gitu, jadi hal kedua tadi adalah velg. Masih agak cingkrang, baru abis itu gue pendekin bro. Gue pendekin. Ini pakai per atau coilover? Jadi ini per custom, jadi depan itu gue pakai punya Etios bro. Jadi velg sedan. Etios Falco? Enggak, yang sedan justru. Oh, Etios yang sedan. Yang sedan, yang kebanyakan pakai buat taksi tuh. Nah, gue cobain ground clearance-nya lumayan turun drastis, cuman masih belum yang gue mau nih. Jadi artinya gue cuman motong 1 ulir lah, gue potong 1 ulir. Kalau belakang ini gue trial and error, jujur. Belakang itu gue sempat pakai pernya BMW. Oke, BMW apa tuh? E36. E36. Yang model ulirnya tuh di atas tuh rapet, bawah ya tengah renggang, terus bawah rapet lagi. Nah itu gue sempat bawa, sempat pakai, terus kurang cocok bandingannya sama gue karena gue kawaninnya sama shocknya si Kayaba Ultra. Itu yang pegas bukan yang oli, karena feeling gue kalau kita pakai yang oli tuh lebih cepet bocor. Nah ya gue pakai yang pegas. So far sih sekarang settingannya belakang gue pakai Mercy bro. Oh mantap. Gitu. Jadi belakang tuh pakai per Mercy tapi tetap shocknya pakai KYB tapi yang ukurannya punya si Jimny. Gitu. Makanya agak naik dikit ya. Betul. Jadi depan kalau bisa dibilang 1 jari gue yang gendut nih, belakang 2 jari lah. Gitu. So far berarti buat harian masih enak dong ya? So far sih gue nyaman-nyaman aja sih. Nyaman, ya? Nah, nggak cuma di situ sel. Dari situ udah nih kan masukin Instagram ya, jadi selebgram lah segala macam kan, banyak muncul di VT orang segala macam, sampai gue 3 kali nih dipanggil sama media otomotif buat liputan. Karena yang main model gue ini jarang banget bro. Bener. Banyakan tuh mainnya yang udah off-road bro. Ini jatuhnya biasanya main ke off-road, ini mainnya ke stand. Yes, betul. Jadi dari tahun lalu gue inget banget tuh 2020 kita syuting sama 3 media online. Ini boleh disebutin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman dari Seva ID, terus dari Grid Otomotif, terus sama satu lagi ya biasa karena gue pakai HSR ngeliput juga. Wih, keren. Gitu. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun langsung 3 kali tuh. Gokil. Terus muncul juga di 2 media tabloid cetak bro. Gitu. Jadi gue tanya alasannya kenapa mau liput mobil gue, kenapa sih om? Karena nggak banyak om yang main begini, dia bilang kayak gitu. Setuju, kalau itu setuju sih. Itu. Nah, singkat cerita pada saat udah naik semua,
janji gue dulu di salah satu media otomotif karena memang gue projectnya adalah gue mau nambah roof box. Ini gara-gara influencernya si Gofar nih. Iya. Dari tahun lalu gue lihat, mobil Gofar nih cakep banget. Terus mobil Om Kiki bro, Kiki yang Mercy yang hitam, yoi. Iya. Wah itu ganteng banget kan. Emang itu, aduh kalau udah Mercy Estate Wagon tuh udah parah deh, pol abis deh. Berarti Pakai jatuhnya rembuk Om tuh lagi naksir-naksirnya mobil-mobil wagon. Betul, dulu tuh gue demen banget sama wagon, bener. Cuman ya lo tau sendiri, waduh itu gila sih, nggak kebeli sih sama gue. Mulainya udah tinggi ya. Betul, udah startnya udah lumayan. Gitu, jadi mulai dari situ gua pasanglah si roof box ini. Jadi dulu masih gundul bro, gue cuman pakai ada roof rack-nya doang. Setahun gue pakai roof rack, betul. Karena jujur gue proses minta izin ke bini gue bilang, lu ngapain beli roof box segala macam? Orang tiap hari lu pakai kantor dijemur gitu doang, gila. Ya harga lumayan gitu loh kan. Ini Om izinnya, biar nggak kena matahari. Biar cat awet. Terus gue bilang kalau hujan nggak berisik. Iya, pinter. Pinter banget. Nggak langsung kena ya. Betul, gitu bro. Iya. Jadi kalau luar itu sih so far yang kelihatan sama orang banget sih itu sih. Dalamnya Gitu. juga nggak main-main sih. Tadi sih memang udah sebutin. Ya. Bagian interior ada joknya, ada bagian pintunya, Ya. semuanya. Nah, ini juga pakai Twitternya juga nggak main-main ya. Yes. Aslinya kan nggak kayak gini dong. Aslinya nggak begini. Jadi Oke. ini sebelum roof box yang gue eksekusi terakhir audio. Jadi gue bilang sama bini gue, Mi, kita tiap hari ngantor tuh karena kita berdua juga senang musik, di rumah juga gue ada sound system gitu segala macam, ada buat karaoke juga. Kenapa kita nggak bikin enak sih ini mobil? Saya bilang kayak gitu kan. Karena emang konsepnya gue sama dia, iya kita senang dengar musik, ya udah 3-way sekalian deh. Jadi ini mobil nih installernya si Din Audio bro. Ini mungkin teman-teman yang nonton channelnya How to Treat Your Car di MGK lantai 5 ada si Mas Udin namanya, Din Audio. Ini mobil nginep 3 hari bro. 3 hari buat dibongkar Segala macam, betul. Jadi gue langsung main 3-way. Kalau untuk spek depan sih gue pakai Twitternya pakai punya Sony yang high end punya. Terus yang mid bassnya gue pakai Aramba. Itu yang ada masuk seri kompetisi juga. Speaker kiri kanan gue pakai Gremon. Belakang koaksialnya standar, tapi belakang itu gue pakai sub 12 inci dari Ground Zero. Sama monobloknya Ground Zero juga bro. Sama satu lagi otaknya si prosesornya gue pakai Venom gitu. Tidak main-main. Jadi jujur memang gue bilang sekalian aja dibikin enak gitu. Bener. Itu sih nanggung ya. betul. Bikin enak betul gitu. Apalagi ini jatuhnya Om punya budgetnya gitu ya, kenapa nggak sekalian gitu ya. Betul. Tapi misalnya kalian mahasiswa atau belum punya budgetnya, jangan dipaksain lah. Jangan dipaksain. Kalau gue bilang sih lebih enak gini bro. Enaknya sekarang adalah anak muda zaman sekarang tuh udah dibekalin sama yang namanya gadget yang udah canggih, sama banyak marketplace bro. Jadi anything lo mau pasang segala macam, lo mendingan beli dulu. Pada saat itu barang lagi flash sale atau segala macam, lo beli dulu nih bro. Yang bisa lo beli kayak Twitter dulu lo cicil, terus kayak misalnya sound dulu lo cicil. Masalah masang gampang belakangan. Yang penting barang udah ada di lo dulu. Itu kuncinya sih. Itu tips buat teman-teman sih. Sama gitu. riset harga. Yes, udah pasti. Iya, udah pasti harus mau riset. beli riset harga sih. Betul. Jadi nggak tiba-tiba kaget lah. Kemarin kayaknya belinya segini deh. Betul. Jadi ada untuk main audio paling satu lo belanja barangnya sendiri, atau dua lo udah percayain sama installer lo tinggal sebut budget. Nah kebetulan kalau di gue bilang gue udah punya budget segini, gue dapatnya apa aja. Nah itu di breakdown sama dia, kayak gitu sih. Oke. Nah buat teman-teman berarti kalau misalnya yang penasaran prosesnya kayak gimana udah dijelasin ya, jangan terburu-buru. Ya. Coba dicicil lah sedikit-sedikit ya. Betul, itu prosesnya bro, enak nikmatinya. Sama kayak lo nonton vlog si Gofar juga, justru orang tuh dia terorgasme tuh gara-gara proses modifikasinya bro. Pada saat udah jadi kita tinggal nikmatin doang. Gitu, itu prosesnya seninya sih yang mahal ya. Yes. Prosesnya mahal karena lu yang ngerasain sendiri. Betul, gitu ya. betul. Oke. Om, ini kita ngobrol udah panjang banget nih Om soal mobil lu. Nah, gue pengen tahu deh Om, maksudnya sebelum ini nih mobil Om tuh apa? Jadi gue dulu waktu SMA gue sempat pakai Kijang kapsul bro. Oke. Itu gue masuk TKCI. Tuh sama modelnya pendek-pendek juga segala macam. Nongkrong di Menteng. Iya. Terus abis Kijang kapsul gue pakai Grid Corolla. Sempat pakai. Terus yang ketiga Ada itu tuh.
Wah, Civic Vario. Nah, sorry, itu Genio. Yang ketiga abis Corolla gue pakai Civic Vario, bro. Gue sempat pakai Vario, itu nggak lama tapi gue mainnya langsung ring 19. Gue demen yang main yang elegan-elegan gitu. Vario gue jual, gue ngampus di UI Depok, gue bawa Civic FD, bro. Jadi waktu itu bokap gue bilang kalau lu lulus UI, gue beliin mobil nih segala macam, bisa upgrade lah. Gue dapet Civic FD 1.8 tahun 2000, gue lupa 2007 2008 lah, gue lupa. Civic FD, selesai gue kuliah, gue mau masuk kerja, gue pada saat itu gue langsung mau merit nih, bro. Gue merit segala macam, gue jual tuh Civic karena buat tambah biaya nikah gue juga. Gue pakai Mobilio. Nah, Mobilio gue pakai setahun, habis itu bini gue hamil. Nah, bini gue hamil segala macam, Mobilio gue jual nih, bro. Ya lumayan, sesar 33 juta, bro. Gila, akhirnya gue jual dulu. Gue sempat pakai motor tuh, ke kantor pakai motor karena bini kan udah lahiran, ada ngambil cuti dari kantor juga kan. Gue pakai motor, barulah gue lihat tabungan, wah kayaknya rezeki ada lagi nih segala macam. Ya puji Tuhan lah, gue pergi ke Gias sama bini gue, akhirnya baru gue ambil nih mobil. Berarti ini momennya adalah pas ke Gias terus lihat mobil ini ya? Betul sekali, bini gue naik nih, kok enak, beda soalnya sama yang generasi sebelumnya, bro, yang Konde. Ini jauh banget bedanya, gue bilang kok bodinya lebih panjang, lebih cakep lah. Gitu. Kalau kayaknya ya, kalau sekarang tuh kesannya lebih ke modern. Betul. Kalau yang lama tuh lebih ke anak gunung banget. Betul, adventure banget, bro. Kayaknya kayak Verosa zaman dulu. Gitu. Kayaknya kalau buat pakai di kota kurang serek lah ya, kalau yang lama tuh ya. Oke. Itu sejarahnya kenapa bisa sampai akhirnya dapat mobil ini ya. Betul. Nah, Om, berarti mobil ini paling jauh udah dibawa kemana nih, Om? Ini terakhir gue 1 tahun yang lalu nih, gue ngomong di salah satu channel media otomotif tuh Puncak. Tapi ini mobil udah ke Bandung sama udah ke Subang, bro. Dengan setelan begini ya. Ya. Tapi sih target gue sih, karena udah dikomponin sama anak MPV juga. Ini mobil harus bisa ke Bali, bro. Dengan settingan begini. Kemarin yang direncanain itu jadi kita satu ada mau ke Cianjur juga ntar segala macam. Cianjur paling nanti gue cari waktu lah, ada mau ngambil cuti dari kantor seminggu kali ya, gue pengen coba tembak Bali sih pakai ini. Kayaknya iya deh yang kemarin Om Munte telepon aku, Om. Kayaknya mau ke Bali ya. Om Munte juga nih racunnya nih. Dia settingan begitu Bali loh, bro. Gila, tuh ban lebih tipis dari gua loh, parah dia. Dia orang pertama, buat kalian yang nggak nonton season 1, pertama kali gue kenal anak mobil itu yang klub gede itu sama Om Munte. Dulu gue mobility juga, betul. Jadi gue dulu mobility bareng Fayet sama Munte. Gitu. Nah, akhirnya nyamber jadinya kenal banyak banget. Betul, itu serunya, bro. Nah, itu. Terus akhirnya, ini sebenarnya dulu tugas akhir, Om. Oke, bener, lo cerita waktu itu ya. Tugas akhir, akhirnya kok orang-orang bilang kenapa gak diseriusin aja sih, tangguh banget, berhenti tengah jalan. Betul, gitu. Benar. Makanya ini baru dilanjutin lagi season 2. Jadi buat kalian, nonton lah. Harus, wajib. Nonton dong. Karena dengan nonton ini, satu, lo kasih semangat Marcel. Yang kedua, lo dapet referensi, modifikasi. Mantap. In case lo juga, let's say lo lagi nabung buat mobil pertama lo, atau lo udah dapet nih mobil pertama lo segala macam, lo tahu nih apa yang lo mau pasang, kira-kira referensinya kemana. Nah itu gunanya sih. Gokil, hard selling, lumayan. Oke, Om, ini kan berarti mobil ini udah cukup lama, 2 tahun lah sama Om. Om punya gak mobil impian Om sebelum misal nggak mobil ini gitu? Ada sih, jadi dari dulu tuh gue tuh sama bini gue tipikalnya yang beda. Justru karena beda kita cocok, bro. Jadi bini gue tuh lebih suka model-model SUV gede, kayak modelnya Mercy, G-Class segala macam tuh dia demen banget. Lexus yang gede tuh dia demen banget. Terus Land Cruiser segala macam, Pajero tuh dia demen banget. Cuman gue tuh lebih cenderung mainnya sedan, bro. Yang pendek-pendek. Gue seneng banget sama sedan, nggak tahu ya, mungkin karena gue dulu tipenya sukanya ngebut, tapi begitu gue udah punya anak, anjing lu mau ngapain sih ngebut-ngebut, gue bilang gitu kan. Anak gue masih kecil gitu segala macam kan. Jadi nyantai aja. Betul. Kayak kalau lo tanya dream car gue dari dulu sih yang pengen gue punya ya, kalau ada rezeki ya mudah-mudahan, puji Tuhan sih. Gue sih sekarang nih udah lebih ke arah kayak bini gue nih, gue lebih pengen kayak G-Class gitu sih, bro. Jadi ketularan. Sumpah kayaknya tuh mobil tuh maco banget gitu. Secara gue punya G-Class, gue nggak mungkin gue ceperin lah kayak gini ya kan. Karena memang kelasnya kan G-Class itu udah kayak mobil tinggi. Betul. Buat dipakai kemana aja. Yes, betul. Gitu. Jadi kalau dibilang ya impian gue sih G-Class.
kesepian dan keracunan. Keracunannya di G-Class. Jadi apa-apa sekarang nih kalau untuk wallpaper, sampai wallpaper laptop gua di rumah di kantor udah G-Class terus. semua ya. Yes, Oke. gitu. Om, paling yang terakhir nih. Pasti kalau misalnya nggak how to treat lah rasanya kalau nggak nanya soal momen paling lucu pas bawa mobil ini. Momen Siap. paling lucu atau berharga pas bawa mobil ini pernah nggak Om? Apa sih Ada. kejadiannya? Oke, gimana? Gue kasih tau 2 cerita, Sel. Siap. Yang pertama itu waktu itu gue dijegat sama motor. Oke. Jadi gue tuh udah dikuntit nih. Dari Casablanca tuh gue dikuntit nih. Ada satu motor, bro. Gue nggak tahu tuh dia lagi ngapain. Pakai mobil ini dong. Pakai mobil ini. Gue pulang kantor segala macam. Posisi udah begini ya. Udah ada roof box segala macam kan. Pakai bajunya loreng, bro. Kayak satuan lah. Gue bilang kenapa ini? Gue bilang gue cicilan udah nyantai. Gue bilang gitu kan. Siapa nih yang ngikutin gue? Tahu nggak? Jadi dari jalan Casablanca sampai McD Buaran gue diikutin, sampai itu lampu merah McD Buaran. Akhirnya dia nyampingin gue, ngetok kaca gue, buka kaca dia bilang, oh mobilnya ganteng banget, minta dong om referensinya dari mana, IG-nya apa. Wah itu kocak sih bro. Gue bilang anjing gue deg-degan cuy. Ternyata memang dia satuan TNI, terus dapat mobil dinasnya Toyota All New Rush bro. Nah dia pengennya modifnya begini. Pengen tahu speknya apa. Iya, wah itu gue deg-degan sih, parah sih gue bilang. Siapa yang nggak takut lihat orang Gila, loreng bro, iya. Wah gila sih, gue bilang, gue pikir nih ada mana kan mau pukulin gue, sampai gue nggak pernah nabrak orang, gue bilang kayak gitu kan. Tapi yang pertama tuh kocak sih. Yang kedua, ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Pas yang kedua itu, tapi bedanya sama fotografer. Jadi pada saat emang jalur kantor gue kan emang padat ya segala macam. Ya karena emang padat gitu, ada satu media otomotif tuh dia langsung buka kaca mobilnya, ngambil kamera, langsung nge-shoot bro. Nah habis itu nyampingin mobil, oh IG-nya apa, ntar saya tag segala macam, janjian buat kita masuk media cetak. Nah itu lucu sih gitu. Jadi itu 2 cerita yang gua nggak pernah lupa sih. Nih buat ini namanya ada mobilnya, ada namanya si mobil gue ini namanya Lucky om. Oh, Lucky. Iya, ya keberuntungan lah. Kalau lagi bawa ini semuanya terasa kayak memberuntungkan. Iya, serius. Jadi pada saat gue ngambil mobil ini juga, karena gue ngambil mobil ini, terus gue ngambil cicilan kan 4 tahun, bini gue dapat kesempatan buat ngambil undian bro. Lo tau gue dapat apa? iPhone XS. Gila kan, gue bilang hari terakhir gue DP segala macem, bini gue narik undian segala macam, iPhone XS bro, serius. Gila, gue bilang nih berkat banget sih menurut gue sih. Gokil. Di hari yang sama pas menarik beli mobil ini dapat undiannya langsung bawa pulang. Betul, dan itu gue nggak bayar pajak sama sekali. Gila gak lu? Iya. Di scroll di Instagram gue ada tuh waktu pas gue dapat iPhone XS, itu gila sih. Boleh deh, ntar kita insert kayak fotonya yang lucu kali ya. Gitu. Oke, jadi ada gak om, ini terakhir lagi nih kita ya, maaf nih ya. Ini yang terakhir nih, ada pesan gak ya buat anak-anak muda nih, kita nih kan om udah cukup lama nih main di mobil gitu. Ada pesan gak buat anak-anak yang mau mulai modifikasi? Karena kan kita di segmen how to treat your car, bagaimana nge-treat mobil lu. Gitu, ada pesan gak buat teman-teman kita yang masih muda mau belajar modif gitu? Oke. Jadi yang pertama, ini sebelumnya gue disclaimer dulu nih kenapa gue gak pakai masker segala macam ya. Gue udah kalau di kantor gue udah pasti rajin swab segala macam, karena kantor gue media juga, jadi gue masuk kantor harus ini. Saya tidak percaya diri. Iya, makanya jadi gue berani buka segala macam. Di disclaimer dulu. Oke. Buat anak muda yang mau main mobil ya Sel. Jadi yang pertama, make sure lu udah punya surat izin untuk mengemudi. Karena itu menurut gue satu keharusan yang udah harus mandatory lah. Lo megangin kantongin SIM, lo berhak untuk bawa mobil. Responsibility lo berarti udah ada di situ. Yang nomor 2, kalau gue bilang yang untuk mau main mobil, lu gini deh, lu search di YouTube, di Google segala macam referensi lo. Gue nggak maksa untuk semua orang penonton lu harus modif ya, tapi at least dengan lu punya model mobil satu merek tertentu, lu tahu nih mobil mau kayak gimana. Kira-kira arahnya mau. Yes, betul. Nggak lu modif pun, lo mau modif pun, itu lu ada referensi. Oh ini mobil bagusnya diginiin lo segala macam. Trial and error-nya karena pasti akan banyak banget. Betul. Terus yang ketiga, lu udah pasti harus jaga mobil itu tetap bersih. Karena menurut gua, yes, mobil bersih adalah cerminan lu banget. Udah mobil ganteng, mobil tahun berapapun, kalau udah bersih itu udah pasti mantap banget bro. Perfect. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau bisa, kalau gue bilang kalau memang ada, tadi gue ada sempat kasih tips buat yang untuk modifikasi ya. Kalau lu nggak bisa langsung sekali blek, lu cicil bro. Dikit-dikit ya. Serius. Jangan maksain ya. Jangan dipaksain. Mendingan apa yang lo pengen nanti lo beli dulu aja, lo sabar aja.
secara ya sekarang mungkin anak muda sekarang lebih banyak ke ngerokok segala macam gitu ya. Oke, ngerokok tetap jalan, nongkrong tetap jalan, tapi lo ambil deh sisain ya 20.000 duit rokok lo tabung tiap hari segala macam. Tiba-tiba udah kekumpul berapa, lo udah bisa nambahin upgrade sesuatu di mobil lo. Yes, pelan-pelan aja. Terus yang terakhir nomor 5, Sel. Oke. Lu jangan percaya kata orang. Siap. Karena lu modif mobil tuh buat kepuasan hati lu, bro. Bukan buat nyenengin orang. Itu menurut gua. Jadi meskipun kadang-kadang kita harus dengerin kata orang kalau baik. Oh iya, betul. Tapi betul. kalau misalnya soal kesenangan hobi ya kan lu yang bawa mobil ini. Itu terserah lo. Jadi menurut gua nggak penting untuk lo nyenengin orang lain. Yang penting lu yang make, orang lain lihat bagus segala macam ya puji Tuhan. Gitu. Masuk berarti konsepnya. Cocok. Gitu, Sel. Masuk baik kok. Sampai sini dulu video kali ini di How to Treat Your Car. Menurut kalian gimana videonya? Gue ngobrol sama Om William dan pengalamannya udah cukup lama banget ya. Maksudnya kalau misalnya kalian suka boleh di like, comment, subscribe. Kalau kalian nggak suka dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran. Dan yang pastinya adalah Ras ini adalah mobil yang jarang banget dimodif. Betul. Sumpah, kalau kalian nyari videonya mungkin jarang banget. Jadi kalian bisa jadiin ini referensi buat kalian yang punya Ras. Mau ditiru apanya boleh. Nah, diambil yang baiknya, dibuang yang tidak baiknya gitu. Betul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya. Thank you, bro.